Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel saya yaitu Rini Sidauro. Kali ini kita akan belajar tentang matematika yaitu operasi hitung bentuk aljabar. Nah, kita ketahui operasi hitung itu ada 4 yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di bentuk aljabar pun demikian adanya operasi hitungnya. Oke, di operasi hitung kali ini ada sifat komutatif, yaitu komutatif berlaku untuk sifat penjumlahan ya. A tambah B itu sama dengan B tambah A. Begitu juga dengan sifat perkaliannya, A kali B sama dengan B kali A. Dan untuk A kurang B tidak berlaku untuk B kurang A. Nah, sifat asosiatif itu yaitu A tambah B tambah C. Itu pengelompokan ya, dimana bisa kita kerjakan juga duluan B tambah C lalu hasilnya dijumlahkan dengan A. Begitu juga dengan perkalian, A kali B kali C itu bisa juga hasilnya kita duluan kerjakan B kali C lalu hasilnya dikalikan A, sehingga nanti itu sama dengan A kali B kali C. Nah, itu asosiatif tidak berlaku di pengurangan juga karena A kurang B kurang C tidak mempunyai hasil yang sama dengan apabila kita kerjakan terlebih dahulu B kurang C lalu hasilnya A dikurangi hasil dari B kurang C. Nah, untuk sifat distributif itu berlaku yaitu A kali B tambah C, ini penyebaran ya, di mana A kali B terlebih dahulu lalu A kali C. Nah, di sini ada tanda positif maka dipisahkan oleh tanda positif. Ini dia ya, sama juga berlakunya ya. Baik. Nah, di operasi hitung bentuk aljabar itu ada perkalian konstanta dengan bentuk aljabar suku 2. Nah, itu berlaku di distribusi penjumlahan dan pengurangan itu A kali B tambah A kali C. Lalu di sini bila kurang A kali B kan positif kali positif, lalu positif kali negatif hasilnya negatif. Jadi A kali B kurang A kali C. Coba kita perhatikan contoh-contoh itu, di mana 2 kali X jadi 2X dan 2 kali minus Y menjadi negatif 2Y. Begitu juga dengan yang contoh yang kedua, negatif 7 kali 2A yaitu negatif 14A. Negatif 7 kali negatif B yaitu negatif kali negatif positif 7B. Nah, kalau yang ini bagaimana? Berarti K kali K kuadrat lalu dikurang KM lalu ditambah 3KN. Oke ya. Nah, nomor 4 begitu juga. Negatif 2X kali 5X yaitu jadi negatif 2 kali 5 negatif 10X pangkat 2 ya, X nya pangkat 2 ditambah kurang negatif 6XY lalu tambah 2X kuadrat Y. Oke. Nah, ini coba menyederhanakan bentuk-bentuknya ini, menjumlahkan dan mengurangkan suku-suku sejenis. Nah, ini bisa dikelompok-kelompokkan ya, sama-sama X dia, jadi 3 tambah 2, jadi kita kerjakan 3 tambah 2 yaitu 5X, atau sama juga dengan yang kayak pembelajaran kita sebelumnya, 3 apel tambah 2 apel, berapa apel? Maka dia 5 apel, pokoknya dia yang sejenis. Nah, di sini 5Y kurang 3Y berarti 5 apel kurang 3 apel, jadi 2 apel ya, sama-sama Y dia. Bisa kita kelompokkan, jadi kita ambilkan 5 kurang 3 gitu kalau sulit kamu rasa. Nah, ini 5 apel kurang negatif 3 apel berarti negatif kali negatif positif, berarti 5 apel tambah 3 apel sehingga 8 apel. Nah, ini bagaimana? Ini berbeda dengan yang ini, jadi ini tetap karena A kuadrat tidak ada lagi di sini kan. Nah, di sini juga 9 tidak ada kawannya sehingga dia 6A kuadrat ditambah 9A karena negatif 3 tambah 12 yaitu 9A tambah 9. Ini tetap. Yang pokoknya kita kerjakan adalah yang sama variabelnya. Nah, yang ini sama-sama B kuadrat berarti negatif 2B kuadrat
tambah 7AB. Ini kita kerjakan, ini kita kerjakan. Lalu yang ini kita perkalikan terlebih dahulu. Nah, ini 5x dikurang 20. Negatif 3x kurang 6, berarti 5x kurang 3x yaitu 2x. Lalu negatif 20 kurang 6 sama dengan negatif 26. Tuliskan ini, kamu coba kerjakan apakah benar apa tidak. Nah, yang ini kamu kerjakan sendiri ya sebagai latihanmu. Nah, menjumlahkan dan mengurangkan bentuk menurun. Ini sama seperti halnya di kerja kita di tingkat SD, yaitu secara menurun. Kalau kita perhatikan harus sejajar ya, variabel A, variabel B, variabel C. Nah, lalu kita bisa kerjakan. Mulailah terlebih dahulu dari C ya. Ini artinya 1C. Walaupun tidak ditulis, maka dia tetap 1 ya, bukan 0. Jadi 1 tambah negatif 5. Berarti 1 kurang 5. Berapa? Negatif 4. Lalu 1 tambah 2. Jadi negatif 1, sorry, ini negatif ya, negatif 1 tambah 2 negatif. Jadi positif 1. Negatif 3 tambah 1, yaitu jadi negatif 2. Begitu juga dengan pengurangan. Ini ya, 3 kurang 1, jadi dia 2. Di sini jadi ikutkan juga variabelnya 2z. Negatif 4 kurang 2, jadi negatif 4 tambah 2, jadi negatif 2. 6 kurang 1, sehingga 6 tambah 1, maka 7x. Maka ini x, y, z nya jangan lupa dituliskan. Itu tadi kita mengurangkan secara koefisiennya saja, karena variabelnya sudah sama. Jangan kamu kerjakan dia yang berbeda variabel. Contoh di sini 0, maka di sini 0 bikinkan. Kalau seandainya nggak ada y, maka di sini bikin aja 0y biar untuk sekedar membantu. Oke ya. Nah, operasi hitung pada bentuk aljabar bisa itu untuk pertama perkalian antar bentuk aljabar. Nah, di sini kalau untuk perkalian tadi kan udah penjumlahan dan pengurangan, itu wajiblah koefisiennya yang sama. Yang variabel dengan variabel yang sama, koefisiennya tinggal dikurangkan atau ditambahkan. Nah, beda untuk perkalian. Kalau perkalian seluruhnya kita kalikan ya, seluruhnya kita kalikan. Jadi negatif 4 kali 2 kali 3 berapa? Negatif 4 kali 2 8 kali 3 24. Jadi negatif 24 ya. Jadi semuanya negatif kali positif kali positif. Negatif 24 A, B, C. Aturannya kan C, A, B, tapi kita usahakan menulisnya selalu dengan huruf yang abjad yang awal berurutan ya. Jadi negatif 4 kali 2 kali 3. Sehingga dia jawabannya adalah negatif 24 A, B, C. Oke ya. Nah, contoh yang kedua ini 6 kali 5 30 ya. M pangkat 1 dikali M pangkat 3. Pangkatnya kita jumlah saja. Jadi M pangkat 4. N kuadrat kali N pangkat 4. Jumlah apakan aja, jumlahkan aja juga pangkatnya. Jadi N pangkat 6. Sehingga dia didapat tadi ya. Sehingga 30 M pangkat 4 N pangkat 6. Nah, ini juga begitu. Negatif 33 X pangkat 6 Y pangkat 6, karena kita jumlahkan X, pangkat X nya dan pangkat Y nya ya. Gampang ya. Nah, tadi itu sekarang perkalian suku 2 bentuk aljabar. Suku 2 itu artinya ini satu suku. Jadi ada jumlahnya ada 2 ya. Nah, kali ini kita akan mengerjakannya satu persatu. Kita coba dengan cara pengelompokan dia. A, ini duluan kita kerjakan. Ini A, kalikan dulu ke sini. Lalu nanti baru yang ini kalikan ke sini. Sehingga kita bentuk seperti ini. Lalu A kali A kuadrat. A kali 3, 3A. 2 kali A, 2A.
2 kali 3, 6. Sehingga kita kerjakan A kuadrat tambah 5A tambah 6. Oke, ada juga dengan kerja yang lain. Nah, ini dia pakai tanda panah A kali A kuadrat ya. Lalu A kali 3, kita usahakan duluan ini 3A. Lalu kita kerjakan ini 2 kali A, maka dia 2 tambah 2A, dan 2 kali 3 maka 6. Biasanya itu yang paling gampang pakai ini ya, pakai cara kedua ini. Kalau pengelompokan seperti ini agak sulit dia. Sama hasilnya ya. Nah, berarti ini bagaimana? X pangkat 2 negatif 3x positif 4x dan negatif 12. Jadi hasilnya semuanya x pangkat 2 tambah x kurang 12. Oke, ini bentuk-bentuk khusus dalam aljabar yang wajib kita hafal, biar nanti apabila kamu menemukan soal-soal maka langsung aja dia dimasukkan. A tambah B dikuadratkan, artinya itu A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Sebenarnya ini didapat dari ada hubungannya dengan segitiga Pascal yang telah kita pelajari di beberapa pertemuan sebelumnya ya. Nah, A kurang B kuadrat itu hanya bedanya di sini. A kuadrat kurang 2AB tambah B kuadrat. Nah, A kuadrat kurang B kuadrat itu artinya pasti kalau dijabarkan jadi A tambah B kali A kurang B. Nah, A tambah B kali P tambah Q ketambah R, artinya ini kalikan satu-satu. A kali P, A kali Q, A kali R. Lalu B kali P, B kali Q, B kali R. Ini dipisahkan oleh tanda tambah karena semua bernilai positif ya. Nah, sebagai contoh dia di situ. Ini langsung dia A tambah A2 kali A tambah 2 berarti A kuadrat tambah 2 kali AB. Misalnya di sini AB-nya 2 kali 1 kali 2. Jadi dia berapa? 4A. Lalu tambah 4. 4 itu dari mana? 2 pangkat 2. Misal ini. Berarti kita buat pakai rumus ini. Berarti A kuadrat kurang 2 kali 1 kali 2 berarti 4 kurang 4A tambah negatif 2 kali negatif 2 tambah 4. Jadi dia A kuadrat kurang 4A tambah 4. Nah, yang ini baru dia kerjakan karena dia seperti ini ya dia, sehingga A kuadrat dikurang B kuadrat. Berapa dia? A kuadrat dikurang 4. Tuh. Oke. Nah, untuk yang ketiga, pembagian antar bentuk aljabar. Tadi sudah perkalian, sekarang masuk ke pembagian. Nah, pembagian itu hampir sama dengan perkalian, hanya saja dia tadi perkalian pangkatnya kita tambah, sedangkan di pembagian pangkatnya kita kurang. Lalu bagi saja. Negatif 26 bagi negatif 13 yaitu 2. A kuadrat bagi A berarti kurangkan A-nya, jadi A pangkat 2 kurang 1, 1. B pangkat 3 kurang 1, 2. Jadi 2A B pangkat 2. Ya. Tuh caranya. Lalu yang kedua, 55 bagi negatif 11 yaitu negatif 5. Lalu X Y pangkat minus 2, atau nanti Y-nya bisa ditaruh ke bawah. Ya, bisa negatif 5 X per Y pangkat 2. Baiklah, itu saja pelajaran kita untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa dimengerti. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat selalu. Bye-bye.